Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dilaksanakan silaturahmi akbar bersama Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara. Saat ini kedatangan Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Ya, sehat. Selanjutnya kepada Bapak Haji Agus Marpaung untuk dapat maju ke depan. Anggota Legislatif Al-Jama'iyatul Wasliyah. Kemudian mohon doa kita bersama juga. Semoga Ayahanda Ketua PD Al-Wasliyah segera dapat menyelesaikan program doktornya. Siap menang, siap kalah. Saat ini kita sambutan Ketua PD Al-Wasliyah Kabupaten Asahan, yaitu Bapak Sahrul Nasution SHI MA. Wassalatu wassalamu
fil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Pertama sekali tentu hormat kami kepada Ayahanda Ketua PW Al-Wasliah Sumatera Utara yang berkenan hadir bersama dengan kita pada silaturahmi kita di hari yang tentu insya Allah berikan keberkahan di perjalanan kehidupan kita seharian ini. Kemudian tentu hormat kami yang sama kepada segenap pengurus daerah yang hadir. Kemudian pengurus Majelis Pendidikan Al-Wasliah Kabupaten Asahan yang menginisiasi terlaksananya kegiatan kita pada kesempatan ini. Kemudian rasa hormat kami juga kepada segenap para kepala sekolah madrasah beserta dengan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir. Juga hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini beberapa tokoh kita. Ada Ayahanda Haji Abdan Lubis yang merupakan Ketua PD Al-Wasliah Kabupaten Asahan tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Hadir pula pengurus STM Al-Wasliah Abangda Widya Sastra yang biasa kita kenal dengan Abang Kaco. Kemudian hadir juga Sekretaris Komite MTS Al-Wasliah 1 Kisaran, Bang Edi Srait di tengah-tengah kita. Kemudian ada Adinda Samiun Sembara Marpau. Ini adik ini kebetulan masuk yaitu saya yang bawa, berhimah saya ajak, kemudian lama mendampingi saya jadi wakil sekretaris di komisariat sampai dengan pengurus cabang. Dan sekarang saya lihat diamanahkan sebagai penasihat gerakan pemuda Wasliah Kabupaten Asahan. Hadir juga Ketua PWIPA Sumatera Utara. Di tengah-tengah kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semua kita yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, terutama kepada adik-adik dari pimpinan cabang himpunan mahasiswa Wasliah Kabupaten Asahan yang dalam setiap rangkaian kegiatan Wasliah kami lihat menjadi motor untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Wasliah Kabupaten Asahan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, silaturahmi ini di dalam agama kita tentu satu aktivitas yang begitu amat sangat disarankan, karena manfaat dan hikmahnya tidak hanya membuka keluasan rezeki, tapi juga memperpanjang usia. Kegiatan yang kita laksanakan pada pagi ini memang mendadak, karena awalnya saya ditelepon oleh seorang teman di Dewan Pendidikan Kabupaten Asahan yang kebetulan ada hubungan keluargaan dengan Ayahanda Ketua PW, Bang Muhardi Sarja. Dia bilang kebetulan saat ini dia sekretaris Purnabakti Kabupaten Asahan. Jadi ada pengajian mereka. Beberapa kali saya diminta sama belum sempat meluangkan waktu. Kemarin dia telepon saya, Adinda, gimana kalau Ketua PW Wasliah Pak Dr. Dedi yang menyampaikan ceramah di Purnabakti pengajian? Saya bilang bagus, maka dihubungilah. Dan akhirnya ketemulah tanggalnya hari ini. Nanti selesai zuhur, ketua kita akan berangkat ke kantor Purnabakti untuk menyampaikan pengajian di hadapan para pensiunan di sana. Nah, karena hadir tanggal 16 hari ini, kata sekretaris PD dan MP, sayanglah kok ketua ini hadir, tak kita manfaatkan waktunya untuk ketemu dengan semua kita. Karena belum pernah ketemu langsung kita. Ya kalau di forum-forum yang mungkin HUT Wasliah, apalagi acara begitu sudahlah, kemudian tablik akbar sudah, tapi tidak fokus ketemu dengan seluruh guru dan kepala sekolah seperti ini. Maka ini kali pertama kita bertemu dengan Ayahanda itu, dan saya tidak minta banyak. Kami cuma minta bahwa hari ini satu-satunya calon anggota DPD RI dari Al-Wasliah itu hanya Ayahanda Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara. Maka oleh sebab itu tidak ada pilihan untuk kita kemana-mana. Pilihan satu-satunya bagi warga Al-Wasliah untuk DPD RI adalah ketua PW kita.
Karena kalau sempat beliau tidak terpilih, betapa malunya kita warga Wasliah di Sumatera Utara sebagai pemilik negeri Sumatera Utara ini, karena kita lahir dan besar di sini, tapi kita tidak mampu mendudukkan ketua kita sebagai calon, sebagai anggota DPD RI di periode yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bimbingan dan arahan dari Ketua Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan silaturahmi akbar bersama kepala madrasah dan kepala sekolah serta guru-guru Al-Wasliyah di Kabupaten Asahan. Ustaz-ustaz semua masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ketua pengurus daerah, sekretaris dan seluruh jajaran pengurus daerah Al-Wasliyah Kabupaten Asahan, pengurus cabang, pengurus ranting, para penasehat, Bapak Ibu para kepala sekolah, kepala madrasah, para guru, para muallim, para muallimah, ayyuhal hadirun kulluhum ajma'in rahimakumullah. Saya akan gunakan kesempatan yang singkat ini, insyaallah mudah-mudahan sebelum azan zuhur kita selesai. Pertama, saya perlu sampaikan bahwa negara kita ini sekarang cara memilih pemimpinnya nggak sama kayak Rasulullah digantikan Abu Bakar, Abu Bakar digantikan Umar, Umar digantikan Utsman dan para khalifah berikutnya. Kalau model pemilihan pemimpin di negeri kita ini kayak begitu, nggak usah tarung-tarung kita lewat pemilu. Tenang-tenang saja, karena kita hanya akan diutus dan diputuskan oleh ahlul halli wal aqdi namanya, yang ditunjuk. Kalau bahasa anggaran dasar sekarang formatur, kira-kira begitu. Waktu Rasulullah wafat, Abu Bakar dan Umar berdiskusi setelah berdebat panjang. Umar gak terima, siapa yang bilang Rasulullah wafat ku penggal lehernya. Saking cintanya dengan Nabi, dia gak ikhlas kalau Nabi duluan. Abu Bakar bilang, Umar, Rasulullah memang wafat karena dia juga manusia biasa. Proses pergantian dari Rasulullah ke Abu Bakar itu gak kayak pileg 2024. Gak perlu Abu Bakar pasang foto di pohon-pohon. Nggak harus bikin baliho 2x3 dipasang di muka sekolah Al-Wasliyah jarak 1 meter aja supaya jangan lengket dengan dinding agar tidak dimarahi sama Bawaslu. Nggak ada. Nggak ada juga partai politik yang mesti menentukan nomor urut. Ustadz Adnan hanya berhak dapat nomor urut 2. Nah, semua orang menghindar mau jadi pemimpin kala itu. Kalau bisa nggak usah. Tapi para sahabat bersepakat, orang yang paling dekat dengan Rasul itu Abu Bakar. Orang yang paling cocok menggantikan Rasulullah itu Abu Bakar. Orang yang paling punya wibawa, disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan, orang yang tenang, low profil, itu Abu Bakar. Umar waktu itu mungkin kalau ada sekarang ketua PP lah dia. Karena preman besar di Makkah. Halo. Hai. Halo. Dalam apa itu ya? Bisa aman. Aku belum sarapan, Mbak tahu kalian. Makan siang apa lagi? Sarapan aja belum. Untung tadi ada serabi dikasih panitia. Serabi siapa tadi yang masak? Di mana bolehnya tuh, Ustaz? Bolehlah ambil membungkuskan untuk aku. Hari ini cara milih pemimpin kita mesti lewat pemilu. Milih gubernur lewat pilkada, milih bupati lewat pilkada, milih presiden lewat pilpres, milih kepala desa pun harus rakyat secara langsung, milih anggota DPD pun sama. Yang punya suara paling banyak dialah yang menang. Mau tidak mau, kita semua hari ini yang malu-malu mau jadi pemimpin punya
kapasitas, punya kompetensi, punya kemampuan. Kalau nggak mencalon nggak akan pernah jadi pemimpin. Karenanya hari ini kader-kader Wasliyah ini yang sudah lulus LKD, LKM, LKI, IPA, HIMA, GPA, jadi guru, punya aktivitas organisasi di banyak tempat, kalau nggak pernah maju mencalonkan diri sampai kiamat nggak akan pernah jadi pemimpin. Kalau model demokrasinya masih kayak sekarang. Kami-kami yang tadi baris di depan itu, bukannya kami yang paling hebat di antara kita semua, enggak. Bukan juga kami yang paling pintar di antara kita semua, enggak. Belum tentu juga kami paling ganteng di antara semua, enggak. Petak-petaknya muka kami semua bukan bagus-bagus sekali. Uang udah pasti kami nggak punya banyak uang seperti orang yang lain. Tapi kalau hari ini kami nggak maju mencalonkan diri, siapa yang mau kalian pilih sebagai orang Wasliyah? Nggak ada. Kalau kami sembunyi saja di belakang, udahlah kami kayak Umar aja lah. Kalau masih ada Abu Bakar, Abu Bakar. Apa mau kita serahkan ini kepada orang lain? Yang kita nggak tahu track recordnya, nggak pernah tahu integritasnya, nggak pernah tahu kompetensinya, nggak tahu kita kalau dia pernah lulus LKD, LKM, LKI, jangan-jangan nggak pernah ikut training organisasi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dilaksanakan silaturahmi akbar Al-Jamiatul Wasliyah se-Kabupaten Asahan. Kira-kira selaku Ketua Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara dengan kedatangan di Kabupaten Asahan, apa kira-kira pesan dan harapannya yang mau disampaikan dalam juga semakin mendekatnya kontestasi politik di 2024 ini? Apa pesan-pesan untuk warga Al-Wasliyah se-Kabupaten Asahan? Silakan, Pak. Yang pertama, saya kira ini konsolidasi internal Al-Wasliyah. Kami dengan sejumlah kader yang tentu terbesar di Asahan ingin mendorong kader-kader potensial kami yang hari ini ikut bertarung dalam kontestasi pemilu legislatif 2024. Dari beragam latar belakang partai politik, mereka semua adalah keluarga besar dan kader serta warga Wasliyah. Kewajiban bagi kami sebagai pimpinan organisasi untuk membantu, mendorong, dan kemudian mengajak seluruh warga memenangkan mereka. Ini PR organisasi menurut saya. Karena itulah kemudian hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka membulatkan tekad kami bahwa kader Wasliyah pilih kader Wasliyah, warga Wasliyah pilih warga Wasliyah, pengurus Wasliyah pilih pengurus Wasliyah. Saya kira itu intinya pertemuan dan silaturahim kami hari ini dengan seluruh jajaran warga, pengurus, guru, kepala, dan seluruh stakeholder Al-Wasliyah di Kabupaten Asahan. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ini izin untuk Ketua PD Al-Wasliyah, Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Asahan. Kira-kira dengan kedatangan Ketua Al-Jamiatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, apa kira-kira tanggapannya? Silakan, Pak. Pertama, kehadiran Ketua Wilayah yang pimpinan kami semakin memahami apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Jadi pertemuan ini sebetulnya kan juga menindaklanjuti hasil dari rapat kerja nasional yang berikutnya hasil rapat kerja bahwa dalam konteks pemilu legislatif 2024 tidak boleh ada kader Wasliyah yang golput. Jadi kita harus mensukseskan pesta politik ini untuk kemajuan bangsa dan negara. Tapi secara organisasi, karena juga tidak sedikit kader-kader kita yang ikut untuk maju sebagai calon anggota legislatif, tentu tugas organisasi membantu mereka dan memenangkan mereka. Karena dengan maju dan menangkan mereka, paling tidak Wasliyah melalui mereka bisa berkontribusi bagi pembangunan dari kemajuan bangsa dan negara. Ya, terima kasih banyak. Izin juga ini untuk Bapak Kader Al-Jamiatul Wasliyah yang cukup senior di Kabupaten Asahan. Kira-kira, Pak, dengan dilaksanakannya kegiatan kita hari ini, selaku Kader Al-Jamiatul Wasliyah, apa kira-kira pesan dan harapannya, Pak? Silakan, Pak. Pertama sekali, ucapan terima kasih kita kepada pengurus wilayah Utara, Wasliyah Kabupaten Asahan yang sudah melaksanakan ini secara bersama dan bersama-sama. Ini kita sambut baik, kita hargai dan kita hormati. Dengan cara seperti ini akan memperkokoh dan memperkuat kebersamaan kita dalam rangka mengembangkan Wasliyah dari zaman ke zaman, tentunya untuk melaksanakan segala program kerja Wasliyah yang ada khususnya di Kabupaten Asahan, tentunya di Sumatera Utara. Dan barangkali mewakili daripada Wasliyah, mudah-mudahan ini
Ya, terima kasih banyak atas wawancaranya hari ini. Salam sehat dan sukses selalu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.